Halo Sobat Teknik, perkenalkan nama saya Adnan Rizky Sukmara. Saya dari instansi Universitas Buana Perjuangan Karawang dan saya sekarang ini masih sebagai mahasiswa. Di sini saya akan membahas tentang teori jaringan ya, yang ada di mata kuliah operasional riset. Jadi menurut kalian apa sih itu teori jaringan ya? Jadi teori jaringan itu adalah suatu metode manajemen proyek ya, untuk menjadwalkan, merencanakan atau mengendalikan sebuah proyek. Jadi sebelum ada sebuah proyek kita tuh harus merencanakannya terlebih dahulu. Jadi di sini aku memakai teori jaringan ini menggunakan metode CPM ya, atau yang disebut dengan critical path method, atau yang disebut jalur kritis. Jadi intinya metode itu untuk menentukan jalur kritis dan juga waktu penyelesaian proyek tersebut. Oke, sebelum memulai di sini aku menggunakan proyek aku sendiri, yaitu membuat robot biomekanika. Oke, di sini ada tabel kegiatan proyek aku ya. Jadi di sini ada proyeknya itu robot kecoa. Jadi kegiatannya itu ada perancangan, pembelian dan juga pemasangan, terus ada instalasi rangkaian dan pengujian penyetelan robot. Dan di sini juga ada kode-kodenya ya, A sampai G. Kegiatan yang mendahului itu ya, ketika kode A ini berarti kan nggak ada kegiatan yang mendahului kan, otomatis dia itu mulai dari awal kan, jadi nggak ada kegiatan yang mendahului. Jadi di sini itu ya nol lah pokoknya, soalnya kan baru perancangan desain gitu kan, baru perancangan. Nah ini kode B ini tuh ketika dilakukan ketika si A ini udah selesai, kegiatan si A ini udah selesai. Nah, yang selanjutnya yang lain juga sama ya, kayak gitu. Nah, aku akan share ini ya, diagram jaringannya. Ini. Jadi kegiatan 1 ini adalah 0 ya. Awal mulai kegiatan 1. Nah, untuk melakukan kegiatan 2 itu kegiatan 1 itu harus selesai dulu, baru bisa melakukan kegiatan 2 ya. 1 ke kegiatan kedua. Nah ini ada 2 ke kegiatan ketiga itu harus didahului dengan kegiatan 2 dulu, harus diselesaikan dulu ya, dengan waktu 1 minggu. Nah yang seterusnya B ke C itu ya, kegiatan 3 ke kegiatan 6 ya, dengan waktu 3 minggu. Nah di sini ada 2 jalur kritis ya, jadi ada yang ke A ke B dulu gitu ya, terus ada yang A ke D gitu. Jadi ada 2 jalur. Nah ini tanda panah tanda panah putus-putus ini apa sih kira-kira? Jadi ini tanda panah putus-putus ini adalah dummy ya, dummy. Bisa dilakukan atau bisa dilakukan setelah pembelian gitu, pembelian komponen tadi. Jadi tapi bisa dilakukan juga ketika perancangan sudah selesai gitu ya. Oke, di sini ya ada 2 jalur kritis, dan yang ini tuh ada angkanya itu, misalkan di bawah di bawah panah itu minggu ya, penyelesaiannya, waktu penyelesaiannya beberapa minggu ya gitu. Ini 2 minggu, 1 minggu, 3 minggu. Oke, lanjut. Saya akan menentukan waktu kejadian paling cepat ya, atau disebut WKC.
Jadi ada 2 poin ya. Waktu mulai paling cepat WMC dan waktu selesai paling cepat WSC. Oke, di sini tuh WMC-nya ada di lingkaran kiri ya. Terus di pojok kanan atas itu ada tanda panah WMC. Nah, si 0 ini adalah WMC-nya gitu. Nah, kalau WSC-nya itu 2. Nah, dapat dari mana 2 ini? Dapat dari misalkan 0 ya WMC-nya ditambah durasinya 2 minggu. Jadi sama dengan 2 ya. Jadi si WS-nya ini 2. Oke. Lanjut. Kita ke diagram jaringan kerja paling cepat ya. Jadi ini diagram jaringannya ya. Jadi kayak tadi ya, tinggal tambahin aja gitu. Misalkan 2 ditambah 1 minggu jadi 3 gitu. Nah, terus 3 ditambah 3 minggu ya 8. Kenapa 8? Karena ada jalur yang di bawah ini yang A ke D ini. Nah, si kegiatan E ke F ini kan WSC nya 6 ya. WSC nya 6. Nah, dia ngambil yang terbesar ya. Jadi 6 ditambah durasi 2 minggu 8. Jadi kita ambil yang WSC nya paling gede gitu. Waktu selesai paling cepatnya yang paling gede. Kalau dari C kan itu 6 ya. Nah, kalau dari B ya. Oh iya, dari B ke C ya. Nah, ini E ke F 8. Jadi kita ambil yang paling terbesar. Nah, untuk waktu penyelesaiannya yaitu 11 ya, 11 minggu di WKL 7 ini. WKC ya. Nah, ini adalah tabel waktu kejadian paling cepat ya, yang sudah dihitung ya. Di sini ada WMC-nya dan WSC-nya ya. Yang sudah dihitung. Nah, lanjut kita ke menentukan waktu kejadian paling lambat atau yang disebut dengan WKL. Nah, jadi sama ya kayak tadi, ada 2 poin, ada WML dan WSL. Waktu mulai paling lambat dan juga waktu selesai paling lambat. Bedanya di sini tuh penempatannya ya. Penempatannya ada di bawah pojok ya, bawah pojok kanan ya. Nah, perhitungannya juga dia nggak dari awal ya, nggak dari mulai awal dari 0, tapi dia dari akhir, dari 11 ya, dari waktu penyelesaian ke minggu 11 gitu ya. Jadi yang WML nya ini ya kayak persis ya, kayak sama kayak tadi yang di pojok kanan, yang di pojok kanan bawah ya. Nah, si WML-nya itu dapat dari WSL ya. WSL misalkan 11 dikurangi durasi ya, 3 itu 8 gitu. Itu WML-nya dapat dari situ. Oke, kita hitung ya. Dan ini hasilnya diagram jaringan diagram jaringan kerja paling lambat. Nah, di sini 11 kurangi 3 8 ya. 8 dikurangi 3 ya. Kalau ke C itu 5, kalau ke F itu 6. Nah, lanjut ke sini ya. di 3 ke 6 ya. Kegiatan 3 ke 6 itu kan ada pojok kanan bawahnya 5 dan yang bawah ini, yang D ini WKL 2
ke WKL 4 gitu ya ibaratkan. Nah, di sini ada 4. Jadi sebaliknya, kalau sekarang itu dari nilai terkecil ya. Misalkan WSL-nya ya dikurang dengan durasi 2 minggu, itu 2 ya kalau yang bawah. Nah kalau yang atas 5 dikurang 1 ya, itu hasilnya 4. Nah kita ambil yang terkecil, jadi si WSL-nya ini 2 ya, atau WML-nya ini 2. WML-nya ini 2 ya. Oke. Nah di sini ada tabel waktu kejadian paling lambat PKL dari hasil perhitungan tadi ya. Dan di sini ada WML dan juga WSL ya. Misalkan kode kegiatan 3 ya ke 6,6 3,6. Waktu kegiatan itu 3 minggu dengan WML 5 dan WSL 8. Kejadian waktu paling lambat ya, ini harusnya paling lambat, bukan paling cepat. Oke, next. Nah ini adalah diagram jaringan kerja paling cepat dan juga paling lambat, PKC dan WKL nya ya. Oke, lanjut kita ke tabel jalur kritis ya. Berarti kalau jalur kritis ini ya, jadi total WKC dan WKL nya tuh dimasukin ke tabel ini ya. Jadi ini ada kejadian juga 1 sampai kegiatan 7 ya, kejadian 7. Jalur kritis WKC sama dengan WKL. Nah kalau kita lihat dari kejadian 1 itu 0 ya, sama ya gitu. Jadi bisa dibilang visible ya, layak. Nah di sini ada kejadian 2 masih sama, dan kejadian yang berbeda itu di kejadian 3 ya. WKC nya 3, WKL nya 5. Itu berarti bisa dibilang bukan jalur kritis ya. Soalnya kan kalau jalur kritis itu harus WKC sama dengan WKL. Jadi di sini aku simpulin bahwa jalur kritis yang paling jalur kritis ya. Oke. Jadi jalur kritis ini A menuju D, menuju E, menuju F, menuju G ini adalah jalur yang tidak memiliki waktu pelonggaran ya. Jadi sehingga tidak boleh adanya keterlambatan kegiatan ya, kejadian ya. Oke. Kita lanjut ke menghitung waktu mengambang dan juga menghitung waktu mengambang bebas ya kayaknya. Bentar. Saya lihat dulu PPT-nya. Nah di situ waktu mengambang itu ada 2 ya. Waktu mengambang total dan juga waktu mengambang bebas ya. WMT dan juga WMB. Ya. Nah, WMT ini rumusnya yaitu misalkan WMT kejadian 2 dengan kejadian 4 itu sama dengan WSL kejadian 2 dengan kejadian 4 dikurangi WMC kejadian 2 dengan kejadian 4 dikurangi durasi kejadian 2 dengan kejadian 4. Dan itu adalah rumus WMT. Ya, misalkan contohnya 4 dikurangi 2 lalu dikurangi 2 lagi itu sama dengan 2 minggu. Nah lalu kita menghitung waktu mengambang bebas ya. Jadi di sini aku ambil contoh
yang kejadian 5 dengan kejadian 6, itu rumusnya sama dengan WKC 6 dikurangi WKC 5 dikurangi durasi kejadian 5 dan kejadian 6. Itu kalian tinggal kurangi aja. Misalkan WKC 6 nya 8, WKC 5 nya 6 itu dikurang, dan durasi waktu penyelesaiannya itu 2 minggu. Jadi hasilnya 0. Oke, ini adalah contoh tabel waktu mengambang ya, hasil yang sudah saya perhitungkan ya. Sini ada kegiatan ya, kode kegiatan, DIJ ini durasi, waktu penyelesaian, WMC setelah WSL, WMT dan juga WMB. Ya. Oke, di sini layak untuk digunakan ya metode ini, karena kan di sini tidak ada yang minus. Kalau ada yang minus berarti kita harus memperbaiki metode ini gitu. Bukan metode, memperbaiki perencanaan kita gitu. Kita desain ulang gitu. Oke, kesimpulannya, jadi tadi ya, waktu mengambang itu menunjukkan kelonggaran waktu suatu aktivitas ya. Nah, contohnya pada salah satu kegiatan diperoleh WMT sebesar 2 minggu, yang berarti kegiatan tersebut masih bisa ditunda tanpa mempengaruhi proyek. Oke, aku langsung kesimpulannya aja. Jadi berdasarkan analisis ini yang saya gunakan ya, metode CPM ini itu diperoleh jalur kritisnya itu adalah A menuju D, menuju E, menuju F, dan menuju kegiatan G untuk pembuatan robot kecoa atau robot biomekanika ini. Jadi jalur ini itu merupakan jalur terpanjang ya, dan terpanjang lah ya, yang menentukan waktu penyelesaian proyeknya. Sehingga setiap aktivitas itu dalamnya tidak memiliki waktu kelonggaran ya, tadi yang aku jelasin. Jadi floatnya itu sama dengan 0 dan tidak boleh mengalami keterlambatan. Dan benefit dari metode CPM ini sih menurut aku bisa mengetahui urutan kegiatan ya, terus menghitung waktu penyelesaian proyeknya, serta lebih waktunya kayaknya lebih fleksibel gitu. Dengan metode ini gitu kan, itu sangat efektif lah menurut saya digunakan untuk tadi di awal ya, perencanaan dan juga pengendalian sebuah proyek ya, agar si perusahaan ini bisa agar si proyek ini bisa berjalan secara optimal lah ya, dan tepat waktu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.